Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam tips-tips kepemimpinan atau leadership. Ya. Salah satu hal yang ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana kita harus mendengarkan empati. Ya. Orang-orang yang bekerja dengan kita itu butuh dipahami, ya, butuh pemimpin melakukan empati kepada mereka. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memahami tim kita secara efektif? Yang pertama adalah tentu kita harus siap untuk menyediakan waktu. Ya. Jangan menjadi pemimpin yang susah untuk ditemui. Jangan menjadi pemimpin yang susah diminta waktunya, ya, untuk menyimak apa curhat dari karyawan kita, ya, untuk mendengar apa hambatan-hambatan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam bekerja. Itu yang pertama tipsnya, sediakan waktu. Kemudian yang kedua adalah pemimpin harus sabar di dalam mendengarkan. Ya. Pemimpin yang tidak sabaran dalam mendengarkan, mereka belum memahami secara baik, tapi mereka sudah memotong-motong kalimat orang yang sedang mengemukakan masalah-masalahnya. Nah, ini tidak akan membuat kita sampai kepada pemahaman yang baik, ya, terhadap apa yang menjadi problem dari tim kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahan untuk tidak memberikan nasihat. Ya. Kebanyakan pemimpin saat mereka mendengarkan orang lain, mereka tidak sampai memahami akar masalah dari masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain, karena mereka ingin segera memberikan advice atau ingin segera memberikan nasihat. Padahal belum tentu orang menyampaikan masalah-masalahnya itu untuk mendapatkan advice atau nasihat dari kita, ya. Terutama untuk orang dewasa, ketika mereka tidak membutuhkan advice, lalu kita berikan advice, itu cenderung mereka akan bersikap defensif. Jadi lebih baik kita menahan advice atau nasihat kita sampai mereka betul-betul memintanya. Ya, dan ketika kita mendengarkan empati, yang dibutuhkan dari kita adalah kesabaran. Ya, kesabaran untuk menyimak sampai kita betul-betul memahami dari persepsi atau sudut pandang dari orang lain. Karena itu rekan-rekan sekalian, bersabarlah, kemudian jangan memberikan advice secara cepat, ya. Ingin segera menyelesaikan proses mendengarkan yang sedang kita lakukan, jangan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gali sampai di mana akar masalahnya, ya. Apakah masalah yang mereka sampaikan itu betul-betul merefleksikan masalah yang sebenarnya? Jangan-jangan apa yang mereka sampaikan itu bukan masalah yang sebenarnya. Terus gali, terus bertanya, terus explore sampai mereka meyakinkan, iya Pak, betul, itulah masalah saya yang sebenarnya. Ya, dan kalau kita sudah sampai di akhir, ya, maka langkah terbaik dalam empati kita bertanya kepada mereka, apakah Anda sudah mengetahui, ya, cara untuk menyelesaikan masalah Anda itu. Ya, kemudian kita dengarkan. Kalau memang ternyata mereka sudah memiliki cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, maka kita katakan bahwa itu sudah bagus apa yang akan Anda lakukan itu. Tapi kalau dia mengatakan, saya sendiri curhat sama bapak atau sama ibu, itu karena saya sendiri bingung harus melakukan apa. Nah, saat mereka mengatakan hal seperti itu, ya, maka disitulah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memberikan advice atau nasihat. Orang-orang yang disimak atau selalu didengar secara empati, cenderung mereka akan menunjukkan rasa suka dan akan mensupport pemimpinnya dengan lebih baik. Ya, karena itu bila Anda merasa selama ini sebagai pemimpin yang kurang mendapatkan loyalitas atau support dari karyawan Anda, sebaiknya mungkin Anda mempertimbangkan apakah memang mendengarkan empati ini menjadi sesuatu yang harus Anda lakukan lebih sering kepada tim Anda. Demikian tips dari saya, sukses dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.